Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, saya Anissa Safitri dengan NIM 2305113320. Saya merupakan mahasiswa program studi Pendidikan Sejarah angkatan 23 kelas A. Selamat datang saya ucapkan di video penjelasan saya kali ini, di mana saya akan membawakan materi pada mata kuliah sejarah kolonial dengan fokus materi yang akan saya bahas yaitu tentang kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara. Nantinya saya akan membahas tentang bagaimana sih awal dari kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara, serta apa tujuan dan bangsa-bangsa Eropa apa saja yang pernah menduduki Nusantara, serta bagaimana sih cara mereka hingga bisa menduduki Nusantara pada masa itu. Penasaran kan? Penasaran kan? Yuk saksikan video saya hingga akhir, dan di akhir nanti teman-teman dapat mengambil pembelajaran dari apa yang dapat saya jelaskan. Let's go! Oke, kita langsung saja masuk pada pembahasan kita. Kedatangan bangsa-bangsa barat ke Nusantara itu dilatar belakangi karena jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453. Kota Konstantinopel ini merupakan pusat perdagangan internasional bagi bangsa barat pada masa itu. Selain karena jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani, hal lainnya yaitu karena penemuan teknologi-teknologi baru dan juga ilmu pengetahuan baru dalam hal pelayaran dan juga penjelajahan samudra. Nah, kemudian faktor utama yang menjadi pendorong kedatangan bangsa-bangsa barat ke Nusantara yaitu karena adanya semangat 3G, di mana kita kenal yaitu adalah gold, glory, dan juga gospel. Nah, dari jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani inilah rempah-rempah yang menjadi salah satu komoditi utama di pasar Eropa pada masa itu menjadi sulit untuk didapatkan. Kenapa? Hal ini karena tertutupnya jalur masuk perdagangan yang bisa mendapatkan rempah-rempah secara lebih murah itu di Laut Tengah. Sementara pada masa itu harga rempah-rempah di pasar Eropa itu melambung tinggi. Hal inilah yang membuat keinginan bangsa-bangsa barat untuk bisa mencari daerah penghasil rempah-rempah. Ada 4 bangsa barat yang melakukan penjelajahan samudra untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah dan berhasil sampai ke Nusantara. Bangsa barat pertama yang melakukan penjelajahan samudra untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah dan berhasil sampai ke Nusantara itu adalah Spanyol. Orang Spanyol merupakan pelopor dari penjelajahan samudra untuk menemukan dunia baru. Tokohnya itu Christopher Columbus berhasil menemukan benua Amerika pada tahun 1492. Keberhasilan Christopher Columbus inilah yang mendorong para pelaut-pelaut lainnya untuk bisa mencari daerah penghasil rempah-rempah. Oleh karena itu, ada ekspedisi kedua dari bangsa Spanyol yang dipimpin oleh Ferdinand Magellan. Ferdinand Magellan ini melalui jalur yang sama yang telah dilalui oleh Christopher Columbus dan ia berhasil mendarat di ujung selatan benua Amerika, yaitu adalah Selat Magellan. Dari Selat Magellan, rombongan Ferdinand Magellan ini terus menuju ke Samudra Pasifik selama 3 bulan dan mereka mendarat di Pulau Guam pada tahun 1521. Kemudian dari Pulau Guam mereka melanjutkan penjelajahan dan menemukan Kepulauan Masava yang kini ada di Filipina. Di Kepulauan Masava ini mereka mengklaim daerah itu sebagai daerah jajahan mereka, dan hal itu mendapatkan pertentangan dari masyarakat setempat yang ada di Kepulauan Masava. Dari pertentangan ini Ferdinand Magellan terbunuh dan rombongannya yang masih selamat itu melarikan diri dan kabur ke arah selatan, dan mereka berhasil menemukan Kepulauan Maluku yang ada di Nusantara. Di Maluku mereka memenuhi kapal-kapal mereka dengan rempah-rempah dan kembali ke Spanyol melewati Tanjung Harapan yang ada di Afrika Selatan. Jadi bangsa Spanyol ini memanglah sudah sampai ke Nusantara, tepatnya di Maluku, namun mereka kembali ke Spanyol setelah berhasil memenuhi kapal-kapal mereka dengan rempah-rempah. Selanjutnya, bangsa barat kedua yang melakukan penjelajahan samudra dan berhasil sampai ke Nusantara itu adalah Portugis. Pelaut Portugis yang paling terkenal itu adalah Vasco da Gama. Sebenarnya, sebelum Vasco da Gama itu sudah ada Bartolomeu Dias. Namun ekspedisi yang beliau lakukan itu gagal karena tingginya ombak dan kapalnya itu tersangkut di bebatuan yang menyebabkan ekspedisinya gagal. Oleh karena itu, Vasco da Gama melakukan ekspedisi pada tahun 1497. Ia berangkat dari Kepulauan Lisabon dan sampai di Goa, India. Namun, setelah sampainya di Goa, Vasco da Gama ini menyadari bahwa India itu bukanlah tanah Hindia, daerah penghasil rempah-rempah yang mereka cari. Oleh karena itulah ada ekspedisi kedua yang dilakukan oleh Alfonso de Albuquerque, di mana pada tahun 1500 mereka berhasil sampai di Malaka.
Di Malaka inilah mereka berhasil menguasai Malaka dan bisa mengambil rempah-rempah untuk diperjualkan di pasar Eropa. Selanjutnya, bangsa barat ketiga yang melakukan penjelajahan samudra untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah dan berhasil sampai ke Nusantara itu adalah Inggris. Sebelumnya sudah saya katakan bahwa Portugis itu berhasil menguasai Malaka dan berhasil mengambil rempah-rempah untuk diperjualbelikan di pasar Eropa. Tidak butuh waktu lama, itu Lisabon menjadi pusat perdagangan internasional bagi bangsa Eropa pada masa itu. Hal ini menguntungkan Inggris karena mereka bisa mendapatkan rempah-rempah yang relatif mudah dan juga murah. Namun, Inggris ini terlibat konflik dengan Portugis yang membuat mereka sulit untuk mendapatkan rempah-rempah lagi. Oleh karena itulah, muncul keinginan Inggris untuk bisa mencari daerah penghasil rempah-rempah sendiri. Pada tahun 1600, mereka melakukan ekspedisi dan berhasil sampai di India. Di India, bahkan mereka mendirikan kongsi dagang yang kita kenal dengan EIC, yaitu East India Company. Di India, kongsi dagang yang mereka dirikan itu berkembang pesat. Oleh karena itulah, mereka melanjutkan pelayaran samudranya hingga sampai ke Nusantara. Bahkan pada tahun 1811 itu mereka berhasil menguasai tanah Hindia. Selanjutnya, bangsa barat keempat yang melakukan penjelajahan samudra untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah dan berhasil sampai ke Nusantara itu adalah Belanda. Wah, Belanda nih. Kita bangsa Indonesia kalau udah dengar Belanda itu ingatnya ke penjajahan seperti itu ya. Apalagi ini bahas tentang kolonial. Belanda itu melihat keberhasilan dari Spanyol dan Portugis dalam menemukan daerah penghasil rempah-rempah, membuat mereka ingin juga nih melakukan ekspedisi untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Oleh karena itu, pada tahun 1595, Cornelis de Houtman dan Peter Keyser itu melakukan pelayaran samudra. Mereka mengambil jalur yang sama yang telah dilalui oleh pelaut-pelaut hulung sebelumnya. Kemudian, pada tahun 1596, Cornelis de Houtman itu berhasil mendarat di Nusantara, tepatnya di Banten. Awalnya mereka ini mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat Banten. Namun, lama-kelamaan mereka terlalu memaksakan kehendak mereka kepada masyarakat Banten sehingga masyarakat Banten mengusir mereka dari tanah Banten. Oleh karena itulah, ada ekspedisi kedua dari Belanda pada tahun 1598 yang dipimpin oleh Van Heemskerk. Mereka lebih hati-hati nih karena mereka udah belajar dari ekspedisi pertama mereka yang gagal. Mereka merancang strategi bagaimana caranya bisa mengambil simpati masyarakat Banten dan juga bisa menguasai daerah Nusantara, yaitu daerah penghasil rempah-rempah. Kalau kita melihat catatan-catatan sejarah nih, Belanda itu lama kan menguasai Indonesia, bahkan hingga 350 tahun lamanya, 3,5 abad. Kira-kira hal itu kenapa? Hal itu terjadi karena Belanda bisa menyusun strategi, di mana mereka mendirikan kongsi dagang yang kita kenal itu adalah VOC, Verenigde Oost Company. Kongsi dagang mereka ini mempunyai hak-hak istimewa. VOC itu mempunyai hak istimewa di mana mereka bisa menguasai perdagangan di Nusantara, kemudian mereka bisa mencetak uang sendiri, kemudian mereka bisa menyatakan perang dan damai, kemudian mereka bisa mengangkat angkatan bersenjata sendiri, lalu mereka bisa membuat perjanjian sendiri. Ada banyak hak istimewa yang bisa dimiliki oleh VOC. Hal inilah yang membuat penjajahan di bangsa Belanda di Nusantara itu berlangsung sangat lama. Namun pada akhirnya VOC ini tetap gulung tikar. Hal itu terjadi karena biaya penyewaan tentara yang menghabiskan biaya begitu besar, kemudian adanya korupsi oleh pegawai VOC dan juga pembagian dividen kepada para pemegang saham, padahal mereka sudah rugi nih, tapi mereka tetap melakukan pembagian saham. Nah, itulah sedikit banyaknya penjelasan tentang awal dari kedatangan bangsa-bangsa barat ke Nusantara. Dapat kita simpulkan bahwa ada 4 bangsa barat yang melakukan penjelajahan samudra untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah dan berhasil sampai ke Nusantara. Yang pertama yaitu adalah Spanyol, kemudian Portugis, lalu Inggris dan Belanda yang menjajah Indonesia selama 350 tahun. Dari penjelasan materi yang telah saya sampaikan tadi tentang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Nusantara, saya harap teman-teman dapat mengambil pembelajaran sedikit banyaknya dari materi itu. Saya juga mengajak nih kepada kita para generasi-generasi bangsa, mari tingkatkan kesadaran sejarah kita, mari kita kenal sejarah bangsa kita, hal itu supaya tidak terjadi lagi penjajahan-penjajahan yang telah terjadi di masa lalu kepada bangsa kita. Terima kasih karena telah menyaksikan video penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.